Kembali lagi bersama dengan Diar. Nah guys, kita kedatangan smartphone lipat 3 layar dari Samsung nih. Kemarin kalau kalian udah lihat Instagram saya, udah lihat tuh konten saya megang HP ini sembari main game. Oke, jadi ini saya beli sendiri nih guys ya. Harganya di kisaran 42 hingga 43 jutaan gitu deh ya. Dan di video kali ini saya nggak akan unboxing aja, tapi mereview kupas tuntas. Seperti apa bentuknya, di dalam boxnya dapat apa aja, performanya gimana, kameranya gimana, FPS-nya seperti apa, pokoknya semua kita kupas tuntas. Yuk langsung aja kita bahas Samsung Galaxy Z Tri-Fold. Let's go! Ya, jadi boxnya kayak begini guys ya, cukup tebel ya, karena ini memang layar lipatnya juga makin tebel. Boxnya kayak begini guys ya, warna abu-abu, dan ada tulisannya tuh, Galaxy Z Tri-Fold. Bentuknya kayak begini guys tuh, ada siluetnya, 3 layar dibentangin kayak gitu. Di sini saya ambil yang varian RAM 16 GB, internal storage-nya 512 GB. Dan ini saya ambil yang varian warna hitam karbon. Oke, keren nih. Jadi nggak hitam polos matte aja ya, tapi ini hitam karbon. Oke, langsung aja kita buka. Saya nggak bisa lempar terlalu jauh ya. Iya, kita buka. Waduh, boxnya dari Samsung Galaxy Z Tri-Fold. Di atas ini ada box kecil ya. Kita lihat aja seperti apa di dalamnya ini. Dapat apa aja. Keras juga ya. Oke. Kita buka. Di sini ada box lagi kecil, tulisannya case. Berarti ini dapat casing ya. Kita lihat case-nya nih. Copot. Ya, kita lihat nih. Di sini dapat semua, di sini kita pretelin aja ya. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Ternyata dapat casingnya kayak begini guys. Dia warna hitam, garis-garis abu-abu nih. Dan di sini ada buat pinggirannya. Bisa ditekuk-tekuk kayak begini. Oke. Menarik ya. Oke, dan di sini ada box lagi aksesori. Oke. Berarti ini ada aksesorisnya ya. Kita lihat aja nih apa aja nih. Kayaknya sini macam-macam nih ya. Ada SIM tray ejectornya. Kita lihat bentuknya seperti ini. Kemudian ada di sini dapat kabel charger dual type C. Dan di sini ada buku panduan singkatnya ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, ini dia. Kita taruh dulu ya smartphone-nya di sebelah kanan. Kita lihat dulu di dalam boxnya ini dapat apa aja. Dapat kertas IMEI, kemudian di sini ada apa lagi ya? Oh, bisa dibuka lagi. Nah, di sini dapat kepala chargernya nih guys. Oke. Dan apa lagi ya? Udah kayaknya itu aja. Ya, setidaknya dapat lengkap lah ya. Ada kabel charger dan kepala chargernya juga nih guys. Oke, langsung kita singkirin dulu ya boxnya ya. Ya. Kita lihat ke si smartphone-nya ini. Kita buka kletek dulu nih. Kita lagi buka nih sebelah belakangnya. Wow, agak-agak rapet ya. Iya, di sini ada tulisan tuh guys ya. Harus hati-hati ya penggunaan dari smartphone layar lipat. Oke. Iya. Oke, kita lihat. Nah nih guys, jadi ini saya ambil yang warnanya hitam karbon ya. Soalnya belakangnya nggak hitam polos kayak gitu guys. Nah, sebelum kita bahas soal desain, kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai dari Samsung Galaxy Z Tri-Fold ini. Oke, SIM tray-nya ada di bagian sisi samping. Kita lihat, ini ukuran SIM tray ejectornya aja udah setipis bodinya loh. Lihat deh, tuh ya. Bodinya ini setipis dari lebarnya si SIM tray itu. Sebegitu tipisnya loh. Ya guys, dia menyediakan dual slot nano SIM ya. Nggak ada nyediain slot buat micro SD. Oke, kita masukin lagi. Iya. Nah, jadi kalau kita tutup nih guys. Nah, seperti itu guys. Oke. Wow.
Jadi di tangan kanan saya ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 7 dan sebelah kiri ini adalah Z Tri-Fold. Oke, terlihat mirip ya tampaknya. Kalau kita lihat dari samping, nah tuh baru kelihatan beda antara layar lipat 2 layar dengan 3 layar. Desainnya mirip sih. Kalau ditumbuk mungkin jadi kayak HP layar 5 lipat ya. Oke, mirip-mirip ya. Mirip-mirip loh, setipe loh. Ini setipe sih. Samsung hebat tuh, bikin smartphone layar lipat 2 dan 3. Mirip bentuknya. Oke, kita taruh dulu yang Z Fold 7-nya, kita bahas si Z Tri-Fold ini. Nah, di bagian sebelah kiri ini kita bisa lihat guys, ada tombol power on off, tombol volume pengeras suara, satu buah garis antena, dan di bagian atas ini kita bisa lihat, cukup rame ya. Ada 3 buah mic, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis antena, ada speaker, oke, dan di sebelah samping sini polos aja ya, ada tulisannya Samsung. Nah, kemudian di bagian bawah sini kita bisa lihat ada speaker juga dan ada 6 garis antena, port Type-C dan 1 mikrofon. Oke. Dan di bagian baliknya ini belakang ada 3 buah lensa dan 1 LED flash. Kita bisa lihat di bagian cover belakangnya ini terbuat dari motif karbon ya. Mantap sih warna hitamnya ini. Oke, dipegang lumayan solid tapi agak sedikit berat ya. Oke, kalau kita buka nih guys, set, wah, set, mantep nyu, mantep nyu. Kita nyalain aja langsung gimana? Kita nyalain dalam kondisi tertutup dulu ya, supaya nanti kita bisa exciting melihat saat layarnya dibuka. Hap, deret, Samsung, secure by Knox, powered by Android. Nah, ini udah masuk tampilan screen lock-nya nih guys. Oke, kita matiin dulu. Kita nyalain lagi. Beginilah tampilan screen lock dari Samsung Galaxy Z Tri-Fold. Nah, tuh guys. Kita bisa lihat nih tampilan layar yang depannya ya. Bagian yang depannya. Kita bisa lihat nih guys. Tuh. Ya, kita masuk ke home screen. Ini udah saya install beberapa aplikasi ya, supaya nanti pas dibikin video ini bisa langsung banyak yang diomongin, mulai dari benchmark, gaming, FPS, baterainya, dan lain-lain. Oke, dan sekarang kita coba lihat bagian layar dalamnya. Ini nih ya nih, set. Waduh. Ya, mantep kali. Oke, jadi ini ada yang perlu diperhatiin nih guys, cara menutup Samsung Galaxy Z Tri-Fold. Nah, jadi untuk menutup layar dari Samsung Galaxy Z Tri-Fold ini nggak bisa sembarangan guys, karena ini harus dimulai dari yang sisi kiri dulu. Nah, seperti ini, baru yang sisi sebelah kanan. Nah, seperti itu, keren banget kan? Jadi nggak bisa tuh misalkan kamu nutupnya dari kanan dulu, sebelah sini. Oh, dia nggak bisa, langsung dikasih notifikasi dari sistemnya tuh. Ada dikasih tahu kalau dari sisi kanan ditutup gini, dia akan notifikasi, nggak boleh tutup cara gitu. Dan ini vibrate-nya nyala terus, teret gitu guys. Nah gitu. Jadi ada notifikasi kalau dipaksa gini dia nggak akan mau nutup ya. Dan harus dari sebelah kiri baru yang kanan. Ya, seperti itu. Wow, keren banget sih. Dan ini kalau saya lihat nih guys ya, ada sisi yang paling lebih manjang ya. Bagian sisi kanan ini kayak lebih manjang gitu guys. Jadi kayak nggak rata gitu, lihat ya. Setelah saya pikir-pikir ini bener juga, ada bagusnya ya. Lebih naik begini, ujungnya lebih manjang. Karena buat bukanya jadi lebih gampang. Tuh. Coba kalau nggak lebih panjang, pasti agak susah tuh bukanya. Tuh, mantep kali ya. Mantep kali guys. Nah, jadi dimensi dari Samsung Galaxy Z Tri-Fold ini dalam kondisi tertutup itu panjangnya jadi 159,2 mm, lebarnya 75 mm dengan ketebalan 12,9 mm. Nah, dalam kondisi kebuka itu dia menjadi
Panjangnya 159,2 mm, lebarnya 214,1 mm dengan ketebalan 3,9 hingga 4,2 mm. Tipis banget ya guys ya. Tuh, tipis banget di saat dibentangin. Kalau kita tutup, nah seperti itu. Stop, tutup lagi. Nah, jadi seperti itu guys. Wah, ini keren banget sih. Kemudian di Samsung Galaxy Z Fold ini memiliki bentang layar yang di dalam ini ya 10 inch dengan jenis layar Dynamic LTPO AMOLED 2X dengan 120 Hz. Sedangkan layar di bagian belakangnya ini itu hanya 6,5 inch aja dengan jenis layar yang sama LTPO AMOLED 2X 120 Hz dengan resolusi layarnya 1080 x 2520 pixel. Sedangkan kalau dibuka seperti ini, resolusi layarnya itu di 1584 x 2160 pixel. Wow, mantep sih. Nah, ini kalau kita tekuk begini dan kita operasiin layarnya, oke, masih bisa jalan tuh guys ya. Keren banget sih. Oke. Ya, kalau kayak begini terus dipakai terus lagi. Oh, mulai notifikasinya muncul. Jadi seperti itu guys, dalam kondisi tertekuk gini kita masih bisa mengoperasikan layarnya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke urusan benchmark dari Samsung Galaxy Z Fold ini. Kita mulai dari Antutu ya, menghasilkan skor 3.223.050 tuh guys. Kita lihat jeroan hardware-nya. Dia pakai chipsetnya Snapdragon 8 Elite, GPU-nya Adreno 830. Kemudian di sini baterainya itu di 5600 mAh. Kemudian OS-nya pakai Android 16. Dan untuk connectivity-nya GPS ada, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ada, fingerprint ada, biometric face juga ada. Mantap. Sedangkan untuk 3D Mark-nya kita lihat untuk slingshot dan wide left-nya udah max out nih guys. Berarti ini bisa buat main game-game AAA nih, game-game kelas berat ya. Ya udah langsung aja yuk kita coba buat tes main game. Kita mulai dari game Delta Force. Yes, ini dia game favorit saya nih. Ya guys, udah kebuka nih game Delta Force-nya. Kita lihat yuk settingan grafiknya nih. Nah, settingan grafiknya itu lihat. Grafiknya itu bisa di SD Ultimate. Kalau kita pindah ke Ultimate, maka si FPS-nya turun jadi ke 90 FPS. Kalau FPS kita naikin 120, maka grafiknya jadi SD. Mending mana nih guys? Main game, grafiknya ditingkatin atau FPS-nya? FPS-nya aja ya, kita cobain ya, 120 Hz-nya ya. Oke, kita cobain 120 FPS-nya nih. Kita mulai. Nah nih guys, udah masuk ke arena perang dari game Delta Force. Wih, gila guys, main game ini di layar lebar berasa banget nikmatnya. Waduh. Berasa banget nikmatnya guys. Mana nih musuhnya nih? Mantep banget cuy. Mantep banget cuy. Mantep cuy. Mantep. Jadi sama tim saya ini udah dites guys ya, FPS-nya main game Delta Force dengan settingan di SD 120 FPS. FPS rata-rata di 108 FPS dengan FPS terendah di 90 FPS saat bertemu dengan banyak musuh. Dan maksimal suhu adalah 42 derajat Celcius. Mantep nih. Kita coba main game berikutnya ya. Nah nih guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact lagi-lagi ya. Ini enak banget kalau main game di layar lebar seperti ini. Oh iya, saya baru inget ya, kalau kita lagi main game di layar lebar seperti ini, kalau kita tutup dia akan pindah ke layar depan nggak ya? Coba-coba ya. Kita tutup. Pindah ke layar di sini nggak?
Oh enggak guys, enggak. Seingat saya dulu Galaxy Z Fold yang edisi berapa itu dia ngelanjut loh. Dia ngelanjut loh. Atau kalau ini ditutup harus dibuka gamenya enggak? Ya kayak gini. Oh harus dibuka gamenya guys. Tuh dia ngelanjut sih, cuman harus dibuka gamenya ya. Dia nggak langsung kebuka. Oke, sekarang kalau kita pindah lagi ke layar dalam. Oh bisa tuh. Bisa tuh. Bisa. Back lagi ke layar depan. Oh nggak bisa ya. Dia harus dipanggil lagi gamenya. Cuman kalau dari layar depan ini pindah ke layar belakang itu bisa, lihat. Tuh. Presisi lagi, nggak peyang. Wah, kerennya. Mantep banget nih. Kita cari musuh yuk. Ya, di depan banyak musuh nih guys. Kita lihat yuk main game Genshin Impact. Kita lihat FPS-nya berapa nih. Yuhu. Wuhu. Mana nih? Oh, ganti. Nah, mendingan pakai pedang deh. Waduh, kalah saya cuy. Pakai palu dia. Oke, kita kabur dulu deh. Jadi sama tim saya di tes FPS-nya guys, main Genshin Impact di settingan highest 60 FPS. Waktu bermain selama 15 menit. FPS rata-rata di 55 FPS dan FPS terendah di 42 FPS saat kondisi lagi ramai. Dengan suhu di 42 derajat Celcius aja nih. Mantap ya. Nih kita bisa lihat nih guys. Settingannya pakai highest 60 fps rata kanan. Mantap. Sip. Nah, untuk Geekbench 6 dari Samsung Galaxy Z Fold ini single core-nya di 2705, multi-core-nya di 8565. Dan untuk performa CPU rata-rata di 60%. Kita tes menggunakan aplikasi CPU Throttling Test selama 30 menit. Untuk touch sampling rate maksimal di 500 Hz, kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan sensor yang ada di Samsung Galaxy Z Fold udah lengkap ya, semua berfungsi dengan baik. Pemakaian baterai di Samsung Galaxy Z Fold kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 5%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 5%. Dan kita pakai bermain game kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 10%. Kemudian untuk layar kita juga udah tes nih, brightness testnya di 814 nits, color gamut testnya di mode vivid 99% sRGB dan 86% DCI P3. Nah nih guys, enaknya di Samsung Galaxy Z Fold ini untuk multitaskingnya tuh kita bisa buka maksimal 5 aplikasi dengan semuanya ditampilin di layar. Nih, ada browser nih, Chrome saya buka, bisa dilebarin seperti ini, bisa dipindah-pindahin seperti ini gitu guys. Tuh, bisa maksimum 5 aplikasi. Nih, di sini saya juga buka ada galeri, ada juga Instagram tuh. Ya. Kemudian YouTube, TikTok. Tuh, ini jadi kita bisa pindah-pindahin juga tuh. Ini udah kayak di PC sih guys. Udah kayak di PC, laptop kayak gitu. Keren kan? Nih guys, di Samsung Galaxy Z Fold juga bisa mainin 3 game sekaligus dalam satu tampilan layar. 3 game berat loh. Nih, di sini ada Genshin Impact. Sebelah sini ada Genshin Impact. Ini game berat loh. Kemudian sebelah kiri main game Grid. Mobil balap tuh guys. Dan di bagian atas ini main Delta Force. Widih. Keren kan? Tuh. Dan ini bisa diganti-ganti posisinya nih guys dengan
tekan ini. Nah, posisi bisa ganti. Sini muter. Yang delta force sebelah kanan, Genshin sebelah sini. Dan diputar lagi. Tuh, keren kan? Bebas, guys. Tuh. Dan bisa dibuat speed kayak begini, guys. Ya. Wih, keren banget. Asli keren-keren. Saya suka nih sama Samsung Galaxy Z Trifold. Mantap. Nah, sekarang kita bahas kamera dari Samsung Galaxy Z Trifold ini, yang mana memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 200 megapiksel f1.7 untuk main kamera, 10 megapiksel f2.4 untuk telefoto, 12 megapiksel f2.2 untuk ultrawide, dan 10 megapiksel untuk kamera depan di sini, dan 10 megapiksel lagi untuk kamera yang ada di dalam layar ini. Yuk kita lihat hasil contoh jembatan foto dan rekod video dari Samsung Galaxy Z Trifold ini sebagai berikut. Nah ini guys, saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Samsung Galaxy Z Trifold. Formatnya Full HD 30 fps. Kita lihat nih detail-detail dari dedaunan. Lihat ada air-airnya guys. Kita set ke lensa ultrawide. Z, mantapnya. Kita coba sambil jalan, lari deh, hop, hop, gimana tuh guys, hop, waduh, hop, iya, berhenti, hop, iya, wow, keren banget ya. Iyalah, sekelas Trifold masa kameranya jelek, ya pasti bagus. Enak banget ngeliatnya guys, kameranya ultrawide tapi smooth. Back lensa normal 1 kali. Zet. Oh, kita coba ngezoom ya. Ngezoom yang di sana tuh guys. 2 kali, 3 kali, 10 kali. Wow. 12 kali, masih bisa lagi nggak? Enggak. Maksimal 12 kali. Back lensa normal 1 kali. Zet, mantap. Jebretnya ini Full HD 60 fps. Nggak jauh beda sama yang 30 fps ya. Bisa diset ke lensa ultrawide, back lensa normal, detailnya juga sama. Mantap. USD atau 4K 60 fps. Oke. Dan bisa diset ke lensa ultrawide juga nih guys. Wih, mantap. Back lensa normal 1 kali. Zet, mantap. Oke. Jebret 8K nih guys. 8K nggak bisa dirubah-rubah ya lensanya ya, fix. Dan ini kualitas dari 8K 8K video dari Samsung Galaxy Z Trifold. Oke. Mantap. Jebret ya, ini kamera depan dari Samsung Galaxy Z Trifold. Formatnya langsung aja kita kali maksimal ya, 4K 60 fps. Padahal bisa nih Full HD, bisa SD bahkan bisa, tapi ini saya langsung set aja ke 4K aja ya, langsung tuh guys. Wajah saya jelas, di belakang saya jelas, awan juga jelas. Itu yang keren sih, mantap. Nah guys, ini saya nyobain ngerekord video pakai Samsung Galaxy Trifold, pakai kamera belakang di kondisi malam hari, dan kita coba lensa ultrawide nya. Mantap cuy. Dalam kondisi malam hari, mungkin jam 9, jam 10 malam kita lihat ya, dengan pencahayaan yang cukup, terlihat jelas terang. Oke, awannya juga teksturnya tuh guys, kelihatan loh di malam hari loh. Padahal menurut mata saya ya, tidak sedetil ini. Mata saya ngeliat ada samar-samar awan-awan, tapi ternyata pas di lensa ini kelihatan banget awan putihnya ya. Back lensa normal, zet, mantap. Lensa 2 kali zoom, zep, mantap. 3 kali zet, mantap. 10 kali zet, oke. Back lensa normal 1 kali zet. Jebret UHD atau 4K 60 fps. Gila, 60 fps aja bisa diset ke lensa ultrawide. Mantap cuy. Nih saya sambil jalan padahal. Back lensa normal zet, mantap. Jebret, ini 8K loh di malam hari loh, 8K. Di malam hari lensanya nggak bisa di switch ke lensa ultrawide dan lain-lain ya.
Tapi kita lihat betapa smooth detailnya di malam hari. Apakah kalian melihat di sini ada noise segala macam nggak guys? Ada noise-nya nggak? Coba kamu tulis di kolom komentar, ada nggak noise-nya? Nah, ini pakai kamera depan dari Samsung Galaxy 3 Fold. Formatnya Full HD 30 fps. Seperti ini guys, belakang-belakangnya ya, jelas banget ya. Jebret, kamera depan bisa ngerekord 4K 60 fps. Keren sih. Keren ya. Wah, keren. Lampu-lampunya jadi kayak begitu, keren. Sah. Nah, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di tombol power on off. Ini adalah proses perekaman sidik jari. Oke. Kita harus presisi katanya ya, jangan diem di tempat terus. Oke. Agak lama ya. Agak lama sih. Kurang satset nih kayaknya proses perekaman sidik jarinya. Ya, 100% done. Nah, sekarang kita tes sensor face unlock-nya. Ini proses perekaman wajah. Ya, nengok kiri, kanan, atas, bawah. Oke. Proses perekaman wajahnya dan fingerprint kok kayak nggak begitu cepet ya. Kenapa ya dibanding smartphone biasa guys? Dan oke, kita mulai dari sensor fingerprint dulu ya. Telunjuk nggak bisa, jari tengah nggak bisa, jempol. Oke, mantap ya. Nggak usah dinyalain layarnya, kita tekan aja. Oh, nggak bisa guys, harus ditekan. Oke, harus ditekan ternyata. Dan kalau kita face unlock, intip, kebuka, mantap. Intip, kebuka. Cuman kalau kita buka layar di sini, dia tetap lock. Kita intip, kebuka, mantap. Nah, sekarang kita coba casing bawaan dari Samsung Galaxy Z Tri-Fold. Kita coba aja ya. Taruh begini, kita kencengin. Tak. Oke. Udah terpasang begitu. Cukup solid dan nggak jauh beda sama tanpa casing ya, karena warnanya juga sama. Terus ini juga dia buat ngelindungin bagian sampingnya. Kalau kita buka, oke. Iya, seperti itu guys. Oke. Hop, hop. Mantap. Nah, kesimpulan saya sekilas mengenai Samsung Galaxy Z Tri-Fold ini adalah ini smartphone lipat 3 layar saingan dari Huawei Mate X3 Ultimate yang udah lebih dulu tampil ya. Dan cara bukanya juga beda. Yang kalau Samsung Galaxy Z Tri-Fold ini dia bukanya tuh kayak buka lembaran buku atau dompet ya. Nutupnya juga sama seperti ini kayak gitu. Nah, sedangkan di Huawei Mate X3 Ultimate, sisi yang ini dia ngelipetnya ke depan sana. Jadi pilihannya mau pakai satu layar yang ada di depan sini atau 3 layar yang ada di dalam sini. Nggak bisa memanfaatkan 2 layar yang ada di dalam sini. Beda sama Huawei Mate X3 Ultimate, yang mana sisi sini kalau ditutup ke sebagian depan, 2 layar ini bisa dimanfaatkan, bisa diaktifkan. Sedangkan kalau yang di sini nggak bisa, ya, tidak bisa. Dan cara tutupnya pun ini berbeda, nggak bisa dipaksa kalau dari yang awal sini dulu. Jadi harus dari kiri terus ke kanan. Tapi saya seneng juga sama Samsung Galaxy Z Tri-Fold-nya ini, cara bukanya seperti itu. Lihat, cara buka seperti ini bikin satisfying banget, lihat nih ya. Tutup,
Nah, buka. Nah, ini tuh satisfying banget, bikin hati bikin pikiran tenang gitu. Ini keren banget, lihat nih, keren banget. Lihat, set, tak, tok, gila, pas dibuka lagi, tak, tak, aduh, gila, keren banget. Nah, untuk urusan performa ya nggak jauh beda sama smartphone yang pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Udah Antutunya tembus 3 juta, main game kelas berat juga aman, lancar, FPS-nya juga stabil di atas, mantap banget. Kemudian ini kameranya saya bilang di atas dari Samsung Galaxy Z Fold 7 menurut saya. Kualitas fotonya tuh lebih, warnanya tuh kayak lebih enak dilihat gitu ya. Bokehnya kayak lebih sedikit lebih ngeblur gitu ya. Lebih enak dilihat kalau yang ini. Dan nah, enak yang lagi di Samsung Galaxy Z Trifold karena layarnya gede kayak gini, dia bisa buka maksimal 5 aplikasi secara bersamaan dengan floating window. Nempel-nempel atau saling bertumbukan. Itu keren banget sih. Rasanya kayak lagi main di PC atau di laptop. Keren kan? Kemudian juga bisa buka aplikasi atau main game kelas berat sekaligus, 3 game sekaligus dalam satu tampilan layar. Tadi saya udah kasih contohnya kan? Enak banget sih. Itu yang nggak bisa didapat dari smartphone lain, hanya ada di Samsung Galaxy Z Trifold. Mestinya ini masuk Indonesia ya. Kan harganya di bawah Huawei Mate X T Ultimate. Kenapa ya kok belum masuk? Mungkin jangan-jangan masuk kali ya tahun depannya. Wah gila, keren sih. Keren. Mantap. Saya suka. Kamu tungguin deh konten-konten lainnya dari Samsung Galaxy Z Trifold ini di akun sosmed saya, di TikTok, di Instagram, di macam-macam deh. Oke guys, jadi itu dia mengenai Samsung Galaxy Z Trifold. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.